lepas, kau memegang tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itu
kebesaran-Mu di tempat ini. Kami menyembah-Mu di tempat ini, Tuhan Yesus. Kami meminta kuasa Roh Kudus, kuasa Roh Allah yang hidup. Penuhilah setiap kami. Lawatlah setiap kami. Tuhan bicara untuk setiap kami. Dan biarlah dengan penuh keberanian kami menghampiri Engkau Tuhan. Melalui pujian kami, nyanyian kami. Dengan satu keyakinan bahwa Tuhan yang sama yang kami sembah pada hari ini berkuasa, hidup, dan membuat kami kuat. Semakin hari semakin kuat karena kami berharap kepada Engkau. Karena kami memperkatakan firman yang membebaskan kami, membangkitkan roh kami. Kami menolak setiap hal yang bukan daripada Tuhan. Kami membangun mezbah-Mu di sini, Tuhan Yesus. Biar setiap hati kami siap untuk menyembah Tuhan, menyatakan kebesaran Tuhan. Dari hati kami izinkan kami menyembah. Dalam nama Yesus yang siap menyembah Tuhan. Katakan amin. Wow. Selamat datang, selamat beribadah Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Bolehkah berdiri bersama-sama? Saya melihat ada ribuan jemaat pada pagi hari ini. Boleh ucapkan halo di sebelah kanan kirimu. Katakan di dalam hadirat Tuhan ada kuasa yang mengalir. Amin. Mari nyanyikan lagu ini sama-sama. Roh Kudus, Engkau bangkit setiap kami. Jiwa
terjadi dalam roh kita. Jemaat boleh ikutin saya. Sesuatu terjadi ketika kita menyatakan pujian buat Tuhan. Amin. Kita bernyanyi bahwa Tuhan datanglah dan bertahtalah di hati kita. Kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi.
lakukan karena kami bersama dengan Engkau. Kami pasti berhasil. Tuhan ada di pihak kami dan kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang luar biasa. Jemaat boleh duduk kembali. Amin Tuhan Yesus. Saat kami menyanyikan iman percaya kami, selalu ada sesuatu terjadi dalam hati kami, jiwa kami, pikiran kami diubahkan, dikuatkan, diperbaharui. Kami mengucap syukur Tuhan, kami punya cara ini. Kami punya cara ini untuk memperbaharui, menyelaraskan pikiran, apa yang kami rasa, apa yang kami lihat. Karena kami punya Engkau Tuhan. Kami punya Engkau. Sama-sama ingat
yang mampu menyembuhkan kami, menguatkan kami, membangkitkan roh kami dari waktu ke waktu. Tidak pernah kami lihat orang yang berharap kepada Engkau jatuh sampai tergeletak. Karena seperti pohon yang mengalir di tepi aliran sungai, kekuatan jiwa kami diperbaharui setiap hari ketika kami memilih untuk terhubung dengan Engkau Tuhan. Roh Kudus memperbaharui kami. Ini yang kami minta Tuhan. Ini yang kami minta. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulih aku, turunlah urapanmu atasku, membangkitkan
Sindara Bapa ya Shira Dadara. Roh Kudus, Roh Kudus, Ikana Baya Yesus. Syukur ya Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau baik dan luar biasa dalam hidup kami. Saat ini kami bersama-sama datang kepadamu, kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Berkati kami, terangi hati dan pikiran kami. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu pada siang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menghardik setiap intervensi dari kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu ibadah kami. Kami perintahkan kau semua terikat dalam nama Yesus. Dalam keadaan terikat semua keluar dari tempat ini. Biarlah hati kami semua yang hadir di tempat ini, kami mengalami Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan semua ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Salam Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Siapa yang hari ini penuh dengan sukacita bisa lambaikan tangan? Ya, mari kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan. Terima kasih untuk worship tim yang sudah melayani kita. Biarlah Tuhan akan terus memakai mereka secara heran dan ajaib. Siapa yang sudah siap untuk belajar firman Tuhan? Ya, oke. Saya lihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan ya. Mari kita akan membuka dalam Alkitab kita. Judulnya adalah bergaul karib dengan Roh Kudus. Siapa yang rindu hidupnya bergaul dengan Roh Kudus bisa mengangkat tangannya. Ya, kita akan membuka dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Bapak Ibu dapat membuka Alkitab masing-masing atau juga dapat melihat di depan ya. Yang sudah mendapatkan katakan amin. Ya. Mari kita akan membaca bersama-sama dengan bersemangat ya, karena ayat ini indah sekali. Atau lebih semangat lagi kita bangkit berdiri ya, satu ayat saja. Mari saya undang semua bangkit berdiri, kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ya, silakan duduk. Jadi kita mau belajar dari bagian ini. Banyak orang mengetahui tentang Roh Kudus. Ya, kita lihat di pendahuluan. Banyak orang mengetahui tentang Roh Kudus, tetapi itu hanya sebagai sebuah teori. Tetapi mereka tidak pernah mengalami namanya hubungan pribadi dan karib dengan Roh Kudus. Padahal Roh Kudus adalah pribadi Allah yang saat ini tinggal di dalam hidup orang percaya. Oleh sebab itu seharusnya kita dapat bergaul karib dengan Roh Kudus. Dan minggu ini kita akan belajar bagaimana kita dapat bergaul karib dengan Roh Kudus. Jadi kita bisa melihat bahwa kalau Roh Kudus berdiam dalam hati kita, dalam hidup kita, pastilah kita dapat bergaul dengan Roh Kudus setiap hari. Ya, nanti di akhir dari khotbah saya ini, saudara, kita akan mendengar sebuah kesaksian bagaimana Roh Kudus memimpin seorang bapak dan bisa menghentikan sebuah pesawat. Nanti kita akan mendengar ya. Jadi di sini sebelum kita tahu bagaimana caranya bergaul karib dengan Roh Kudus, kita harus mengenal dulu pribadi Roh Kudus. Setuju? Ya. Mengenal pribadi Roh Kudus. Yang pertama dikatakan di situ, saya tulis. Lanjut. Yang pertama dikatakan penolong yang lain. Waktu kemarin hari Rabu kami komsel, ketika kami membahas bagian ini, penolong yang lain gitu kan ya. Jadi tentu saja ini mengarah kepada Roh Kudus. Karena dilihat dari bahasa aslinya bahwa penolong yang lain ini dari kata parakletos yang artinya penolong, penghibur, pembela, dan penasehat. Tetapi sebagian kepercayaan lain, bahkan kepercayaan lain
mengklaim ayat ini bahwa ini penolong yang lain itu dianggap nabi mereka. Tetapi saya mengatakan di bagian ini penolong yang lain adalah Roh Kudus. Amin. Yang kedua, pribadi Roh Kudus itu adalah dia roh kebenaran. Menuntun dalam seluruh kebenaran sejati, bukan kebohongan dunia. Dunia ini menawarkan sesuatu yang bohong. Dunia ini menawarkan sesuatu yang menyesatkan kita sehingga kita menjauh dari Tuhan. Jadi saya mengatakan buat kita semua bahwa pastikanlah kita mengenal pribadi Roh Kudus. Di minggu-minggu yang lalu, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis Roh Kudus tinggal dalam setiap kehidupan kita. Kemarin minggu lalu tentang harta dalam bejana itu berbicara tentang Roh Kudus. Bagaimana kita yang lemah ini dipilih Tuhan, wadah yang lemah ini dipakai Tuhan untuk didiami Roh Kudus. Tetapi masuk dari bagian itu supaya kita semua dapat bergantung kepada Roh Kudus. Amin. Kemudian selanjutnya kita belajar pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus di dalam sejarah. Yang pertama dikatakan di situ penciptaan dalam Kejadian 1 ayat yang kedua. Jadi mungkin kita berpikir, memangnya Roh Kudus sudah ada ya di dalam penciptaan itu? Saya mengatakan sudah ada. Roh Kudus sudah ada di dalam masa perjanjian lama. Jadi dalam bagian-bagian ini, pekerjaan Roh Kudus dalam sejarah, saya bacakan dulu yang pertama. Mengurapi raja-raja, mengurapi hakim-hakim, mengurapi Yesus, dan kemudian di gereja mula-mula. Jadi saya melihat bahwa dalam perjanjian lama, Roh Kudus mungkin tidak sering menunjukkan eksistensinya dikarenakan pada zaman pemerintahan perjanjian lama itu mereka masih bersifat teokrasi. Oleh sebab itu Roh Kudus menunjukkan eksistensinya secara terang-terangan itu sejak Yesus naik ke surga dan Yesus berjanji untuk memberikan apa? Penolong bagi kita. Jadi artinya Roh Kudus menunjukkan eksistensinya itu ketika Yesus naik ke surga dan kita mengalami kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Jadi adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi raja-raja, para hakim itu mereka diurapi oleh Roh Allah. Dan tentu saja itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Jadi ketika mereka diurapi, mereka dipakai oleh Tuhan. Dan mereka adalah orang-orang yang diperlengkapi oleh Tuhan. Jadi pada zaman dulu ketika orang-orang itu dipakai, mereka diurapi Tuhan, maka mereka akan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Dan sewaktu-waktu itu bisa hilang. Tetapi kita bersyukur di zaman sekarang ini Roh Kudus berdiam dalam diri kita. Oleh sebab itu mari kita bergaul dengan Roh Kudus setiap hari, setiap waktu. Kemudian dikatakan di situ mengurapi Yesus. Saya mengatakan bukan ini peristiwa ketika Yesus dibaptis. Bukan berarti Yesus dibaptis karena Yesus berdosa, enggak. Tetapi di bagian itu Yesus dibaptis, dia sedang memposisikan dirinya di posisi orang berdosa. Dan pada saat dia dibaptis, Roh Kudus menaungi Yesus. Dan yang terakhir adalah gereja mula-mula ketika itu zaman rasul-rasul, Roh Kudus dicurahkan sampai hari ini. Jadi sedikit menyuplik khotbah minggu lalu bahwa Roh Kudus, dampak Roh Kudus sampai hari ini masih relevan. Bukan sekedar cerita tetapi masih relevan. Amin. Ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus, apa yang terjadi selanjutnya? Kita akan menjadi saksi Yesus atau saksi Kristus. Artinya adalah orang yang memberitakan tentang siapa Yesus berdasarkan pengalaman pribadi dan pewahyuan Roh Kudus. Tanpa kita mengalami Yesus secara pribadi, tanpa kita menerima pewahyuan dari Roh Kudus, kita tidak menjadi saksi, tidak bisa menjadi saksi. Karena apa yang akan kita saksikan? Oleh sebab ini, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita harus mengalami secara pribadi pengalaman bersama dengan Tuhan. Mungkin ketika kita sakit, ketika kita ada masalah besar, atau di dalam segala situasi kondisi, kita pasti pernah mengalami saat-saat di mana Roh Kudus menolong dalam setiap kehidupan kita. Ya, beberapa waktu yang lalu,
sekitar hari Kamis, kami biasanya komsel yang saya pimpin, setiap tahun kami mengadakan Natal. Dan setiap tahun saya akan berdoa, Tuhan, kira-kira tahun ini dananya dari mana? Dan beberapa kali selalu terjadi mujizat 5 roti 2 ikan. Dan itu dengan cara yang saya tidak duga. Dan tahun ini kami berencana akan merayakan Natal dengan cara yang berbeda, tidak dengan sebuah perayaan, tetapi lebih membangun untuk intern komsel kami. Jadi ketika saya mempersiapkan acara untuk bulan Desember, pasti terbatas dengan dana. Saya ngomong semua anggota komsel untuk nabung, supaya pada bulan Desember kita punya uang dan tidak menjadi beban buat kita semua. Akhirnya saya berdoa. Hari Kamis saya pelayanan ke Yogyakarta, kemudian saya pulang sore, saya mampir makan, tiba-tiba ada orang WA saya. Kak, minta nomor rekening. Saya kaget gitu kan ya. Saya berpikir, ini buat saya atau buat siapa gitu kan ya. Kalau buat saya seneng ya Bu Sarah ya. Ya, buat apa saya bilang gitu. Kirim aja Kak katanya. Dia kirim, saya kirim. Kemudian gak sampai 10 menit, ada rekening masuk sebesar 1 juta. Saya udah senang, puji Tuhan. Buat saya gitu kan. Ternyata ada catatan di bawah. Kak, saya nyumbang buat Natal. Bang, saya gak jadi senang. Tapi puji Tuhan, itu sudah ada gitu kan ya. Tuhan sudah sediain buat bulan Desember. Mungkin gak seberapa, tetapi Tuhan sudah sediain. Kemudian selang beberapa hari saya ketemu orang nyumbang ini. Saya tanya, terima kasih untuk berkatnya untuk perayaan Natal. Terus dia bilang gini, saya cerita ya Kak. Boleh saya bilang gitu. Dia cerita kepada saya. Dia ikut sebuah arisan selama 1 tahun. Jadi selama 1 tahun itu, itu arisan yang angsurannya itu besar gitu kan ya. Tapi selama 1 tahun itu ternyata berat sekali buat dia. Dan apa yang terjadi selama 1 tahun itu dia nabung di arisan itu dan dia tanya kepada salah satu teman yang juga ikut di arisan itu. Kalau seandainya tak ambil, kira-kira keluarnya berapa? Misalnya bisa saya dapat berapa? Temannya bilang begini, paling sekitar 50% karena cuma 1 tahun. Kemudian dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalau sampai arisan itu saya ambil dan itu di atas 50%, saya akan sumbang buat Natal. Akhirnya dia datang kepada koperasi yang dia nabung itu, arisan itu. Dia ambil. Bapak Ibu tahu? Arisan itu dia bisa ambil 85%. Kasih tepuk tangan dong. Dan akhirnya dia bilang begini, yang ini saya kasih buat Tuhan, buat acara Natal. Saya mau bilang, orang itu digerakkan oleh Roh Kudus. Hatinya memberi sangat tinggi. Kalau dia orang yang finansialnya kuat, mungkin biasa saja. Ini seseorang yang finansialnya nggak kuat, tetapi dia berjanji untuk pekerjaan Tuhan. Itu luar biasa. Kalau bukan Roh Kudus, siapa lagi? Amin. Selanjutnya kita masuk di sini. Peran Roh Kudus di dalam misi. Ya, yang pertama adalah Roh Kudus itu memberikan kuasa. Amin. Jadi Roh Kudus memberikan kita kuasa untuk bersaksi. Tanpa Roh Kudus hidup kita kering. Tanpa Roh Kudus kita bukan siapa-siapa. Oleh karena kita diberikan kuasa, kita harus berani untuk memberitakan Injil. Karena tanpa Roh Kudus pelayanan kita tidak berdampak dan hanya kosong saja. Yang kedua, peran dari Roh Kudus dalam misi adalah memberikan kata-kata yang tepat. Artinya bahwa ketika kita dipenuhi Roh Kudus, kita diajar Roh Kudus dan kita tahu apa yang akan kita katakan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita putuskan. Kita diajari sama Roh Kudus. Kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kemudian yang ketiga, mengarahkan dan
membuka peluang untuk bersaksi. Jadi kita bisa melihat bahwa ketika Roh Kudus berperan dalam misi, jadi Roh Kudus memimpin setiap kehidupan kita supaya kita bisa ada peluang untuk kita memberitakan Injil. Pada hari Sabtu atau Jumat kemarin, saya ditelepon seorang jemaat. Posisinya jemaat ini ada di Semarang. Jadi dia minta saya mendoakan keluarganya, yang mana orang tuanya ini neneknya ini sakit, seorang yang kepercayaan lain. Kemudian saya mengatakan oke, kita lewat telepon saja, ada di Semarang sana. Akhirnya saya tuntun orang ini terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian saya doakan. Dan saya belum ketemu lagi orangnya bagaimana keadaan itu. Saya nggak tahu. Tetapi yang terpenting adalah orang ini sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mendapatkan anugerah keselamatan. Amin. Yang selanjutnya, peran Roh Kudus dalam misi adalah menyertai dengan tanda dan mujizat. Jadi di bagian ini maksudnya bagaimana Roh Kudus berperan dalam misi adalah tanda dan mujizat ini meneguhkan firman dengan tanda yang menyertai. Ya. Jadi tujuan itu bukan mujizatnya, tetapi firman itu diberitakan dan tanda ini hanya menyertainya. Ya. Jadi ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, kita ini menjadi semakin peka kepada kehadirannya, merasakan kehadirannya, merasakan pimpinannya, ya. Kemudian yang katakan di sini bahwa Roh Kudus bukan hanya untuk sebagai penghibur pribadi saja, tetapi juga memperlengkapi kita sebagai saksi Kristus. Jadi kalau kita takut untuk memberitakan Injil, kita harus minta Tuhan berikan saya keberanian untuk memberitakan Injil, ya. Kemudian apa lagi? Apa yang harus kita lakukan untuk bergaul karib dengan Roh Kudus? Bagian yang pertama adalah ketaatan pada Roh Kudus. Jadi kita harus hidup di dalam ketaatan. Tidak boleh sak penake dewe. Tetapi kita harus meminta kehendak Tuhan. Kita minta pimpinan Tuhan. Kita meminta agar Roh Kudus yang menolong setiap kehidupan kita. Yang kedua, hidup di dalam kekudusan. Kemudian apalagi memiliki buah-buah roh. Jadi tanda orang dipenuhi Roh Kudus, hidupnya juga menghasilkan buah. Kemudian berani memberitakan Injil. Jadi kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, ya, kita harus memberitakan Injil. Jangan hanya puas ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat selesai, enggak. Kita harus melangkah memberitakan Injil. Karena memberitakan Injil adalah amanat agung Yesus. Dalam kitab apa? Kitab apa? Ada yang tahu? Kok Ivan? Matius. Matius. Nah, ada amanat agung. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kemudian berdoa dan merenungkan firman agar kita terhubung dengan surga, terhubung dengan Roh Kudus. Kita harus berdoa dan merenungkan firman. Dan yang terakhir, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi setiap hari kita harus membangun hubungan pribadi dengan Roh Kudus. Jadi berdoa dulu sebelum beraktivitas. Jangan kita beraktivitas dulu baru berdoa. Ya. Dan bagian ini, tolong tampilkan. Orang-orang yang bergaul karib dengan Roh Kudus akan menyampaikan tentang rahasia kebenarannya. Orang-orang yang bergaul karib dengan Roh Kudus akan menyampaikan tentang rahasia kebenarannya. Saya akan memberikan kesempatan untuk Pak Pendeta Victor, teman baik saya, untuk menyampaikan kesaksian. Mungkin bisa minta tepuk tangan buat Pak Pendeta Victor. Bapak Ibu Shalom. Sekali lagi Shalom.
Ada sukacita. Perkenalkan, nama saya Pendeta Victor dari Maluku, daerah perbatasan Australia, Indonesia paling ujung. Saudara. Kami kalau mau tiba di Surabaya atau di sini itu kurang lebih dengan kapal itu sekitar 8 sampai 10 hari. Tiba di sini di Surabaya dengan pesawat itu 2 kali. Jadi kalau memilih pergi di Australia atau Indonesia, kami lebih senang ke Australia karena lebih dekat. Bapak Ibu, saya mau bersaksi sedikit tentang apa kebenaran yang kita sama-sama dengar. Ternyata orang-orang yang bergaul dengan Roh Kudus itu tidak susah hidupnya. Sekalipun ada banyak tantangan. Sekalipun ada banyak persoalan. Tapi tidak susah hidupnya Bapak Ibu. Saya punya pengalaman, ada banyak pengalaman. Mungkin Bapak Ibu, Bu Gembala juga, Bu Petris juga. Kita semua punya banyak pengalaman. Tapi satu pengalaman yang pernah kami sama-sama dengan Pak Budi Setiawan, mantan Ketua Umum GSJ. Waktu kami rapat di Namrole, Bu Gembala lebih tahu. Kami di sana itu ketika tiba dengan pesawat harus beli tiket balik. Dan waktu panitia bertanya, Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan yang ikut rapat segera beli tiket untuk baliknya. Saya tidak beli tiket karena tidak ada uang di dompet Bapak Ibu. Tidak ada juga di rekening. Dan prinsip saya ketika jalan untuk melayani, saya tidak lihat apa yang harus menjadi bekal atau menjadi simpanan atau pegangan untuk jalan. Prinsip saya berjalan sampai menemukan persoalan baru saya tahu itu masalah. Tapi selagi bisa-bisa jalan, saya jalan. Jadi waktu kami tiba, teman-teman rekan-rekan PI dari Maluku itu, ada yang sudah beli tiket pesawat, beberapa tidak beli. Kami rapat hari pertama dan kedua, tidak tahu kenapa Pak Budi Setiawan harus datang ke tempat kami tinggal. Dan mereka berkata begini, Victor, Anda ikut saya ke hotel. Jadi saya ikut beliau dan kami tidur di hotel. Rekan-rekan PI yang lain tidur di rumahnya jemaat. Waktu kami makan malam, beliau berkata, Tor, besok kamu pulang. Saya bilang, tidak Pak. Kenapa? Saya bilang begini, saya belum beli tiket. Ya sudah, kami makan dan akhirnya istirahat malam. Mereka harus check-in di bandara itu jam 7. Saya tahu saya tidak berangkat karena memang tidak ada tiket. Dan saya santai tidur di ruangan kamar hotel yang enak, dingin. Tapi tiba-tiba Roh Kudus jamah hati saya. Saya mendapat seolah-olah perkataan yang kuat dalam hati saya. Bangun, ambil tasmu, pergi naik mobil. Karena saya tahu saya tidak berangkat, jadi saya tidur, saya nggak mandi. Saya tidak mandi pagi karena memang masih pagi. Tapi di dalam hati saya berbicara, cepat ambil tas. Bapak Ibu, saya ambil tas, saya langsung keluar. Pak Budi waktu mau naik mobil saya bilang, Pak Budi mohon maaf sebentar. Beliau bilang, kenapa Victor? Saya bilang, sebentar Pak. Saya langsung ambil tas, masukin mobil, saya bilang, Pak saya ikut ke bandara. Pak Budi ngomong begini, ngapain? Saya bilang, saya datang aja Pak. Dan rekan-rekan PI, Pak Budi mereka sudah selesai check-in dan pergi naik pesawat. Teman-teman yang antar, Pak James Tasane mereka, Bu Gembala pasti kenal. Bu Mercy mereka bilang, ayo Tor kita balik ke kota. Saya bilang, saya tidak balik. Pesawat mau pergi, saya bilang saya tidak balik. Lalu akhirnya pesawatnya mau take off, saudara. Waktu mau take off, ada seorang bapak yang menghampiri saya, beliau mungkin orang penting di bandara. Dan dia berkata begini, karena dia baca nama saya, Pendeta Victor. Saya bilang iya. Mau kemana? Saya bilang, saya mau ke Ambon. Dan tiba-tiba beliau menekan sirine bunyi dan akhirnya HP semua bunyi dan sirinenya dia berbicara, pesawat ditahan untuk menunggu Pendeta Victor. Bapak Ibu, tidak ada tiket di tangan saya. Dan semua orang pada teman Ibu Mercy mereka pada ketawa. Itu anak sekretaris wilayah bisa tahan pesawat. Saudara, orang itu ngomong begini, pramugari 2 diminta untuk menjemput Pendeta Victor Tubal Tenan. Saya itu tidak mandi pagi
lagi bau saudara, celana pendek saudaraku. Pramugari 2 datang, 1 gandeng aku, 1 pegang tasnya dan menuju pesawat. Waktu menuju pesawat, teman-teman PI bahkan Pak Budi mereka semua berdiri dan ketawa. Ini anak bisa tahan pesawat menunggu dia, emangnya dia siapa, bupati atau gubernur? Tapi waktu saya tiba dengan Pak Budi ngomong begini, saya sudah ke seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri. Pesawat tidak pernah menunggu saya. Tapi kamu kok pesawat bisa menunggu kamu? Saya bilang begini Bapak Ibu ke Pak Budi. Pak Budi, mohon maaf. Kalau Bapak ada uang untuk membeli tiket, itu hal biasa. Tapi orang yang tidak punya uang seperti saya tapi naik pesawat, itu hal luar biasa. Katakan amin dulu untuk saudara. Jangan ragu ketika saudara berjalan dalam pelayanan. Saudara jangan ragu ketika saudara memberkati pelayanan. Saudara jangan ragu. Tuhan kita itu besar. Dan Tuhan kita itu besar di tengah masalah. Amin. Tuhan kita itu besar di tengah masalah. Saudara satu lagi. Saudara gak apa-apa ya. Ini anak baru datang langsung minta waktunya lama, sorry. Satu lagi Bapak Ibu. Saya beberapa teman datang. Mereka hamba Tuhan. Ajak bisnis. Wih. Namanya LSM. Lembaga Anak Bangsa saudara. Itu mungkin Bu Gembala tahu. Di Maluku itu rame. Tertipu banyak. Tapi dalam hati bilang begini. Tidak boleh, itu penipuan. Waktu beberapa teman pendeta yang korban penipuan. Saya bilang begini. Orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Mereka tidak mudah ditipu. Katakan amin. Katakan amin. Saudara pengusaha, saudara bekerja, orang berupaya untuk menghancurkan saudara. Saudara katakan bilang tidak. Karena saudara punya sinyal yang kuat. Saudara with connect God. Saudara terhubung dengan Roh Kudus. Terhubung dengan Tuhan. Saudara waktu yang terakhir, Bu Gembala. Waktu kami kongres saudara. Kongres kemarin di Batu Malang. Saya punya prinsip tiap hari dalam hidup saya. Orang siapapun dia yang saya jumpai, saya harus ngomong tentang Tuhan. Waktu kami rombongan dari Maluku, Papua, NTT, Sulawesi kami kumpul di Ambengan. Dan ada teman kami seorang PI yang begitu diberkati. Setiap hari dia beri kami makan. Makan di Tunjangan Plaza. Makan itu cukup besar, 400 sampai 300 orang. Satu hari makan 2 kali lah. Saya jalan saya ngomong begini. Tuhan, saya ingin berjumpa dengan orang yang butuh Tuhan. Dan saya beritahu tentang Tuhan kepada dia. Waktu kami tiba di depan Mall Tunjangan Plaza. Tiba-tiba dalam hati saya berkata begini. Orang yang ada duduk di sana itu butuh Tuhan. Saya datang, dia lagi duduk dengan 2 satpam saudara. Di depan mall. Dan saya bilang begini. Sorry Pak. Oh sorry. Ngapain di sini? Saya stres. Kalau kamu stres, Tuhan Yesus mengasihi. Dia lihat aku dengan nangis. Terus dia cerita, dia bilang begini. Saya ingin sudah 14 tahun gak dapat anak. Berdoa ingin dapat pekerjaan, Tuhan kasih pekerjaan. Direktur Prudensial di Surabaya. Pingin dapat rumah, Tuhan kasih. Tapi yang menjadi beban terbesar satu. 18 hari lagi saya akan mati. Wah, saya bilang siapa yang ngomong ke kamu? Dia ngomong begini. Vonis dokter, 18 hari saya akan mati. Dan saya berkata begini. Orang-orang yang mau terima Yesus. Apapun agama. Apapun kepercayaan. Tapi kalau hari ini engkau terima Yesus. Kau akan diselamatkan. Dari kematian. Saya tidak pakai spasi Bapak Ibu. Begitu banyak orang depan mall. Saya berdoa kepada dia. Saya berdoa kepada dia untuk terima Yesus. Waktu saya berdoa kepada dia terima Yesus. Semua teman-teman pendeta gak jadi masuk. Orang-orang yang mau masuk mall Tunjangan Plaza gak jadi masuk. Karena dia nangisnya bukan nangis tenang. Bukan. Dia menangisnya histeris saudara. Dan dia berkata Tuhan Yesus mengasihi saya. Teman-teman PI dari Maluku mereka pada video pada foto. Dan mereka kasih naik di grup kami.
Saudara Bapak Ibu, orang itu hari itu juga berkata begini, Bapak pendeta gereja di mana? Saya bilang Ambangan. Dan akhirnya dia ikut beribadah. Waktu saya pulang sampai di Maluku, dia telepon saya, dia bilang ini, Pak pendeta, saya tidak jadi mati lagi. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Ternyata nama Yesus, pergaulan karib dengan Tuhan, kita tahu tentang rahasia Tuhan. Waktu saya khotbah di satelit di Ambangan, satelit air hidup cabang, kami diberi waktu hanya 10 menit untuk menyampaikan firman. Dan kami selalu siap. Saya sama semua teman, namanya Pak Kace, tua kora kami dari Maluku. Waktu dia bersaksi dan saya menyampaikan firman, karena firmannya sudah diatur 10 menit saja Bapak Ibu, saya siap. Kadang kalau dikasih 10 menit kita bisa bikin 7 atau 8 menit. Teman saya berkhotbah, dia ngomong begini, Bapak Ibu, waktu kapal angkatan laut pusat dari Surabaya ke Maluku Barat Daya di MBD Panatan Yakobus punya tempat, jangkarnya tegai batu sebesar mungkin gedung kita, dan kapal itu sudah 3 hari nggak bisa, jangkarnya itu, saunya itu nggak bisa dicabut. Mereka berupaya kiri kanan, tidak bisa. Panggil pendeta dari gereja besar mana-mana datang, bikin adat, tidak bisa. Tapi di situ ada satu bapak ngomong begini, Pak, untuk kaptennya, di sini ada seorang pendeta yang kecil, tapi sekali dia berdoa, kuasa Tuhan terjadi. Orang Muslim bilang, oke, panggil dia. Papa itu teman saya namanya Pak Kace tua kora, orangnya kecil kayak saya, saudara. Dia berdoa, dia berkata begini, kasih saya waktu, saya menyiapkan diri, dan saya datang. Dia hanya pegang jangkar dan dia bergoyang. Di dalam nama Yesus, jangkar ini terlepas. Waktu dia berkata begitu, jangkar terlepas Bapak Ibu. Lalu dia bilang begini, tapi saya kalah dari pendeta Victor. Dia tahan pesawat menunggu dia. Bapak Ibu, saya udah naik pesawat gratis 3 kali tanpa pegang tiket di tangan. Dan tidak pernah dapat konfirmasi bahwa Anda akan berangkat. 1 kali saya berangkat, Pak Ferry Dumeda, bahkan Pak Jerry Palihema, teman pendeta kami namanya Ibu Pendeta Matoro yang berangkat, punya tiket. Yang berangkat pendeta Victor Tubeltena. Adakah bisa berganti gini, bisa enggak? Gak bisa, saudaraku. Ternyata sorga itu mengatur dunia. Amin. Sorga itu punya sistem yang kuat di mana mengatur seluruh eksistensi dunia ini. Orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan, mereka lihat perkara ajaib. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, terima kasih buat kesaksian yang begitu luar biasa. Semuanya diberkati, amin. Ya, biarlah kita juga disingkapkan rahasia kerajaan Allah dalam hidup kita, amin. Ya, kita akan sampai di bagian kesimpulan. Bagian yang pertama, kesimpulan yang pertama adalah bergaul karib dengan Roh Kudus, berarti mengenal Roh Kudus sebagai pribadi, bukan konsep, amin. Yang kedua, Roh Kudus bukan hanya untuk pengalaman rohani sesaat saja, tetapi itu adalah sebuah relasi seumur hidup. Dan yang ketiga, Roh Kudus tinggal di dalam kita, bukan hanya untuk menolong kita, tetapi sahabat karib dalam segala musim hidup kita. Dan yang terakhir, Roh Kudus diberikan bagi orang percaya bukan saja sebagai penghibur, tetapi untuk kita menjadi saksinya Tuhan. Seberapa banyak yang rindu menjadi saksi Tuhan, angkat tangan. Ya, mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian. Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu
kami Tuhan. dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hati kami ya Tuhan. ubah hatiku, jalikanku, jamah aku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Saudara-saudara, tujuan daripada Roh Kudus memenuhi kita supaya kita menjadi saksi, itu sepadan dengan amanat agung dan sepadan dengan perintah Yesus. Firman Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah, maka semua ditambahkan. Ya, jadi semua itu tambahan. Tidak semua orang bisa seperti Pak Victor, tetapi selama dia berjalan untuk pekerjaan Tuhan, memang saudara, saya ingat pengalaman saya waktu di Kaliurang sudah lama sekali. Jadi saya doa puasa Ester sendiri. Jadi tengah malam itu tuh saya dengar seperti ciduan itu jatuh. Kok siang saya nggak dengar ya? Saudara, mungkin siang juga ada kejadiannya, tetapi saya nggak bisa dengar karena ada banyak hal yang terjadi, ya. Tapi ketika malam hari semuanya sepi, saya bisa fokus, saya bisa tenang, saya bisa dengar apa-apa. Jadi kalau caranya saudara mau mendengar suaranya, saudara perlu fokus kepadanya. Amin ya. Kalau kita bicara dengan orang face to face, pastikan saudara mau menatap matanya. Tapi kalau saudara bicara dengan orang, saudara nggak nangkap apa pesannya, ya. Tapi komunikasi itu yang baik, yang benar, itu kita fokus kepada lawan bicara kita, apalagi kalau konselor. Nah, caranya tuh kalau saudara bisa ambil waktu diam, nunggu, pasti saudara dengar. Amin ya. Nah, pasti banyak hal, kita ini adalah utusan Kristus. Selama kita komitmen menjadi saksi, semua sumber daya akan menjadi support system untuk kita, ya. Semua itu cuma support system, ya. Bisnis, pekerjaan, uang itu support system yang memang Tuhan provide untuk kita, ya. Tapi fokus kita adalah mau jadi saksi Yesus. Amin ya. Mau? Berapa banyak yang mau jadi saksi Yesus? Mau di mana-mana mendengar Tuhan. Tuhan, kami ini benar-benar sadar bahwa ini panggilan kami. Tuhan,
kami sangat istimewa karena banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Kami ini adalah orang-orang pilihan Allah karena kami meresponi panggilan-Mu Tuhan. Dan sekarang kami mendapati diri kami sebagai saksi-Mu Tuhan. Seperti seorang duta besar yang diutus ke bangsa lain, kami pun diutus ke dalam dunia. Dan selama kami hidup dengan tujuan ini, maka segala sesuatu Tuhan sediakan untuk menyokong kami sebagai saksi-Mu, supaya melalui kami akan lebih menemukan lebih banyak orang. Dunia sedang sekarat, banyak orang menangis, banyak orang menderita. Kami hanya perlu mendengar Engkau, dan kami akan menjadi alat Tuhan, membawa kesembuhan, pemulihan, kebangkitan, kebaikan bagi banyak orang. Tuhan, kami siap, kami mau memberi waktu kami untuk mendengar Engkau, dan kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu, Mbak Ambar dan juga Pak Victor yang telah melayani kami. Berkati mereka, tambahkan kasih karunia-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk saudara. Amin. Terima kasih untuk firman yang menguatkan kita semua. Baik Bapak Ibu jemaat yang hadir pada siang hari ini, apakah ada di antara kita yang baru pertama kali mengikuti ibadah di tempat ini bersama kami? Bolehkah kami memberi salam, menyapa dan juga menyambut? Kalau ada, bolehkah kami meminta untuk berdiri? Apabila ada, oh ya, Pak Victor ya. Selamat datang Bapak, kita satu kampung. Ya, dari Maluku. Kami menantikan apabila bisa bergabung dengan kami di ibadah yang lain. Baik, selain ada pesan gembala yang dikirimkan, kemudian ada informasi, ada ucapan ulang tahun, dan juga informasi mengenai dukungan doa bagi saudara-saudari kita yang sakit. Kita bisa memberikan doa, menguatkan satu dengan yang lain. Nanti kalau sudah ditulis bisa dikumpulkan di petugas Asyar. Baik, terima kasih. Mari mempersiapkan persembahan kita. Ibu Sarah boleh mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa, semua yang kami miliki kami terima dari Engkau. Engkaulah yang memberikan benih untuk penabur, dan Engkau juga yang menumbuhkan dan memberikan hasil. Berkati setiap pekerjaan, setiap usaha, setiap pelayanan kami, sehingga kami selalu melihat berkat-berkat Tuhan melimpah dan kami menjadi saluran berkat dalam nama Yesus. Amin. Mari berdiri jemaat Tuhan. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus memenang, nama Yesus jawaban. Takkan berhenti berlari sampai akhir. Namanya segala ajaib, namanya Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar, bakar.
Terima kasih Tuhan, kami naikkan rasa syukur kami kepada Allah yang maha tinggi, Allah yang senantiasa memberikan kasih setianya yang besar. Segala hormat, kuasa, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu Tuhan. Engkau Bapa yang terlebih besar, yang memberikan kasih-Mu kepada kami. Amin. Engkau Allah yang terang, Engkau Allah yang selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Amin. Untuk setiap ibadah ini Tuhan, Engkau hadir di sini. Engkau memampukan kami, Engkau mengubahkan kami melalui firman-Mu yang begitu indah Bapa. Kami membuka hati kami untuk-Mu Roh Kudus. Biarkanlah senantiasa terjaga dalam hati kami. Amin. Biarkanlah senantiasa bercahaya sehingga hidup kami boleh bersinar di dalam kehidupan, boleh menjadi saksi-Mu, memberitakan Injil dan kabar sukacita-Mu Bapa. Boleh kami terima Bapa. Amin. Tuhan, biarkanlah hidup kami hari demi hari boleh diperbarui. Kami boleh semakin kuat melayani-Mu Tuhan. Kami boleh semakin kuat intim dengan-Mu ya Tuhan. Karena hati kami lapar dan haus akan Engkau. Amin. Karena hanya Yesus yang kami perlu dan kami rindukan. Amin. Tuhan Yesus, saat ini ya Bapa, kami berdoa untuk kota Klaten tercinta ini Amin. Bapa. Berkati seluruh penduduknya ya Tuhan. Biarkanlah lawatan Tuhan terjadi atas kota Klaten ini Tuhan. Amin. Biarkanlah nama Tuhan semakin diserukan di kota Klaten ini. Boleh setiap orang mendengar akan nama Yesus, nama yang ajaib ya Bapa. Pulihkan kota Klaten ini Tuhan. Berkati kesejahteraannya Tuhan, kejayaannya Tuhan. Berkati sumber daya alamnya ya Tuhan. Peternakan, perikanan, semua bisnis usaha ya Bapa. Kiranya Tuhan berkati dengan hujan berkat yang melimpah di Amin. kota Klaten ini Bapa. Dan biarkanlah Roh-Mu yang kudus bergerak ya Tuhan atas kota Klaten ini Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Jauhkan dari kenakalan remaja ya Bapa. Tuhan memberikan keamanan bagi kota Klaten ini. Amin. Saat ini kami berdoa untuk bangsa ini ya Bapa. Bangsa Indonesia ini ada dalam hati-Mu ya Tuhan. Amin. Kami percaya kegerakan Tuhan, pemulihan Tuhan terjadi atas negeri ini. Amin. Apapun yang terjadi, tangan Tuhan akan menguatkan, akan menopang negeri ini. Kami percaya, kami menaruh bangsa ini Tuhan ke dalam kaki salib-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu untuk Tuhan memulihkan negeri ini. Berkati para pemimpin kami ya Bapa, penuhi dengan hikmat-Mu Tuhan, rasa takut akan Engkau ya Bapa. Sehingga bolehlah ya Bapa memimpin negeri ini dengan penuh tanggung jawab dan bersandar kepada Tuhan. Amin. Berkati seluruh warganya ya Tuhan. Tuhan pulihkan Bapa. Tuhan kami percaya Tuhan hujan berkat akan terjadi di negeri ini. Amin. Pulihkan keadaan ekonomi di negeri ini ya Bapa. Amin. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa untuk gereja ini ya Bapa. Biarkanlah Tuhan waktu demi waktu mereka bersemangat. Bakar hati kami, iman kami ya Bapa terlebih utama ya Bapa. Amin. Kami ingin hanya nama Yesus, hadirat Tuhan dinyatakan di tempat ini. Amin. Itulah kerinduan kami Tuhan. Biarkanlah kursi-kursi tidak kosong Tuhan, dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang haus akan Engkau. Kami merindukan nama Tuhan ditinggikan. Ya Roh Kudus, mampukan kami ya Bapa untuk bersatu hati melayani Engkau, mencari wajah-Mu Tuhan. Itulah kehausan iman kami Yesus, Engkau yang kami perlu. Dan kami berdoa untuk Mbak Ambar Tuhan, dengan kasih setia-Mu,
Biarkanlah rencana-Mu yang terbaik atas kehidupannya. Tuhan memberikan Amin. kesehatan, kekuatan di dalam melayani Engkau. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus di sepanjang Amin. perjalanannya Amin. ya Tuhan. Dengan firman-Nya dari mulutnya yang keluar, biarkanlah semakin banyak orang yang percaya kepadamu, mencari Engkau. Amin. Demikianlah dengan Ibu Sarah ya Bapa. Tuhan tambah-tambahkan roh Tuhan. Tuhan tambah-tambahkan hikmat, kebijaksanaan, kekuatan, kesabaran di dalam melayani umat-umat-Mu ya Tuhan. Amin. Di dalam jemaat yang berbagai masalah ya Bapa, Tuhan Engkau memampukan Ibu Sarah ya Bapa. Amin. Topang selalu kesehatannya, topang selalu Bapa kehidupan keluarganya ya Bapa. Karena Ibu Sarah mengasihi Engkau ya Bapa. Amin. Kami bangga Bapa memiliki Ibu Gembala yang peduli dengan warga jemaatnya ya Bapa. Kami Amin. bangga Bapa betapa kami semua mencintai Yesus dan Amin. mencari Yesus. Amin. Tuhan satukanlah hati kami satu semua ya Bapa. Biarkanlah kami sepakat ya Tuhan untuk hari ke depan ya Bapa. Untuk lebih berpengalaman pribadi dengan Roh Kudus. Amin. Dan saat ini kami berdoa untuk jemaat yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan memberikan kelegaan. Roh Kudus memampukan, penolong sejati. Kami percaya Tuhan, di dalam kami melangkah tidak akan ragu-ragu. Sebab Tuhan mesti membuka jalan. Amin. Ampuni dosa serta kesalahan kami. Sebab anugerah yang terbesar adalah keselamatan dan pengampunan dosa. Amin. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa dan pengharapan kami. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata, amin.